Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Senang sekali bisa berada di tempat ini, bertemu dengan Bapak dan Ibu Gembala yang luar biasa dan juga jemaatnya yang selalu on fire, yang selalu cinta akan Tuhan. Biar kasih Kristus tetap berada di tengah-tengah kita semua. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana sih supaya kita semua mendapat apa yang dicari oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ingin sekali ditolong oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Punya damai sejahtera, dikawal oleh Tuhan. Kalau kita lagi butuh sesuatu, Tuhan menyediakan. Kalau kita membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong. Kalau kita membutuhkan penjagaan, Tuhan jaga. Kita butuh sahabat, Tuhan ada di sana sebagai sahabat kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kuncinya, rahasianya sangat sederhana. Kalau kita mau ditolong Tuhan, kita mau dijaga oleh Tuhan, karena kita adalah umat yang dikasihi Tuhan, rahasianya cuma satu. Kita harus membuat Tuhan yang sudah cinta kita, itu menjadi berkenan kepada kita. Kita harus menjadi orang yang mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Rahasianya sangat sederhana, mau ditolong, mau diberkati, mau jadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, mau jadi apapun yang dicari oleh orang-orang, oleh anak-anak Tuhan, maupun hal yang menjadi pokok doa yang didoakan oleh banyak orang, kalau kita mau semuanya itu, rahasianya cuma satu. Menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini saya mau bicara tentang mengejar perkenanan Tuhan. Supaya kita semua menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Yang artinya berkenan itu artinya disukai. Ketika Tuhan lihat kita, Tuhan suka. Ketika Tuhan lihat kita, Tuhan tuh seneng. Sekalipun Tuhan mengasihi kita, ada satu tingkatan lagi yang Tuhan cari. Tuhan suka mendapati kita ketika Tuhan lihat, Tuhan suka, Tuhan senang. Itu tingkatannya itu berbeda, itu lain, itu spesial. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau mengejar perkenanan Tuhan. Kalau kita mau lihat dan mau belajar di dalam firman Tuhan, kita akan lihat siapa orang yang kita akan pelajari hari ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya tentu saja gelar itu diberikan kepada Daud. Firman Tuhan katakan Daud itu man after God's own heart. Jadi Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Waktu Tuhan lihat Daud, Tuhan suka. Tuhan senang. Hati Tuhan bersorak-sorai kalau lihat Daud. Dan kita tahu sekalipun Daud manusia biasa, waktu di masa remaja Tuhan temukan Daud, hatinya bersuka cita, senang lihat Daud, suka sama Daud. Karena ada kriteria tertentu yang Tuhan temukan pada saat Daud masih remaja, belum jadi raja, belum diurapi. Tuhan temukan kualitas itu yang hari ini kita mau belajar. Kualitas seperti apa sih menjadi orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan? Harus seperti apa? Kita lihat bersama-sama di Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 22. Dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Tuhan bilang, kalau tentang Daud, aku telah mendapatkan seorang yang berkenan di hatiku. Namanya Daud bin Isai. Seorang yang melakukan segala kehendakku.
Makanya Daud dicurahkan berkat-berkat oleh Tuhan yang luar biasa. Apa sih kuncinya kalau kita mau mengejar perkenanan Tuhan? Yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu melihat hati. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi anak-anak Isai, yang terjadi dia lihat perawakannya. Gagah nih, ini pasti orang yang dipilih Tuhan yang akan diurapi oleh Tuhan. Tapi ternyata bukan, karena manusia melihat rupa. Ini Nabi Samuel seorang yang peka, orang yang sudah biasa dengar suara Tuhan. Orang yang sudah malang melintang di tugasnya, di apa yang dia lakukan sehari-hari, dia sudah cakap. Dia yang mengurapi Saul. Jadi dia sudah biasa dengan suara Tuhan. Bayangkan seorang nabi pun bisa salah menafsirkan orang yang akan diurapi oleh Tuhan. Karena di waktu dia lihat, wah perawakannya tinggi, bagus, ini pasti orang yang akan diurapi oleh Tuhan. Anak Isa yang ini, yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Tapi ternyata bukan. Ternyata Tuhan mencari orang yang punya kualitas hati tertentu. Tuhan tertarik dengan hati. Hati yang seperti apa? Yang berkenan. Yang pertama ini loh. Hati yang menempatkan Tuhan sebagai pemimpinnya. Amin. Daud di dalam hatinya dia tempatkan Tuhan sebagai pemimpinnya. Dan dia adalah orang yang dipimpin. Kalau yang namanya pemimpin berarti dia yang memimpin dan yang dipimpin itu mengikut orang yang dipimpin. Dan Daud berketetapan di dalam hati bahwa Tuhanlah pemimpinnya. Kalau Saul, dia ingin menjadi raja. Tetapi Daud, dia menempatkan Tuhan sebagai raja di dalam hidupnya, sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan pilih dia. Dari awal waktu dia gembalakan kambing domba milik papanya, bukan miliknya sendiri, dia sudah tetapkan. Dari belum diurapi, dari belum jadi apa-apa, dari nggak dapat sesuatu yang besar, dari yang sederhana. Dia sudah pikirkan, oh aku akan menempatkan Tuhan ini jadi pemimpin di dalam hatiku. Yang terjadi ketika dia gembalakan kambing domba, ketika dia lakukan aktivitas, bahkan ketika papa mamanya itu pandang dia sebelah mata, dia adalah orang yang terus menempatkan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hatinya. Tuhan suruh lakukan A, dia lakukan A. Tuhan suruh lakukan B, dia lakukan B. Bukan karena dia bergerak seperti robot. Oh iya, karena aku bawahan, aku orang yang dipimpin, aku ikut aja. Enggak. Dia melakukan semuanya itu karena dia punya hati yang mencintai Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihiku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi kita akan dengan mudah melakukan perintah Tuhan apabila kita mengasihi Tuhan. Dan Daud bukan punya hati yang seperti robot. Karena dia pemimpin, ya aku ikut aja. Bukan. Karena kasihnya kepada Tuhan membuat dia menjadikan Tuhan pemimpin dan dia taat. Dia ikuti semuanya. Sekarang ini kita harus cek sebagai anak Tuhan. Kita hidup di hari-hari terakhir. Hari-hari yang penuh dengan tantangan. Segala sesuatu sekarang ini bergerak cepat. Ekonomi, pendidikan, semuanya bergerak dengan cepat. Kalau dulu lebih lambat. Sekarang apapun yang zaman dulu pekerjaan itu masih laku. Sekarang mulai ditinggalkan. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang kalau dulu gak kepikir. Itu bisa diupayakan. Jadi zaman bergerak dengan sangat cepat. Sakit penyakit juga. Semuanya bergerak dengan sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian. Itulah sebabnya di tengah-tengah hari-hari yang penuh dengan tantangan, kita harus tahu menjadikan Tuhan pemimpin di hati kita. Siapa yang pimpin hati kita itu penting. Apakah jabatan? Uang? Jangan-jangan uang yang pimpin hati kita. Kita harus selidiki. Tuhan harus jadi pemimpin di hati kita. Kalau uang yang jadi pemimpin di hati kita, kemanapun uang pergi, kita akan ikut dengan motivasi yang pokoknya harus dapat uang. Dengan segala cara, baik cara bagus maupun cara tidak bagus, semuanya diikuti, semuanya dilakukan. Kalau pemimpinnya uang. Kalau pemimpinnya
jabatan, nama besar, pokoknya kemanapun itu yang dikejar. Mendukakan hati Tuhan pun akan dilakukan kalau pemimpinnya itu. Atau pemimpin di dalam hati adalah manusia. Kalau manusia itu nggak ada, kita jadi runtuh. Atau kadang-kadang kelihatan ya, kalau misalnya orang lihat, oh pemimpin dalam sebuah keluarga ya pasti papanya atau suaminya. Itu yang adalah pemimpin dalam keluarga. Tapi belum tentu loh. Terkadang ada suami istri yang mendambakan anak, sudah lama gak punya anak, tiba-tiba dikasih anak. Dan akhirnya, sekalipun tidak dibilang bahwa pemimpinnya adalah anaknya, ada orang tua yang memberikan pimpinannya, hatinya, yang mimpin itu anak. Anak nangis pengen ke mall, gak usah ke gereja, gak usah mengikuti kebaktian, gak usah baca firman Tuhan. Bingung bawa anak ke mall, untuk apa? Untuk menyenangkan dia. Anak nangis, minta dibelikan ini dan itu, ayo belikan. Kebutuhan rumah tangga gak terpenuhi, gak apa-apa. Yang penting apa yang dia minta, kasih. Akhirnya siapa yang jadi pemimpin di dalam hati orang tuanya? Bukan Tuhan, anak. Ada yang pemimpin di dalam hatinya adalah kekasihnya, orang yang dia sayangi. Ingat, manusia bisa berubah. Sebentar dia bisa setia dan menyukai, sebentar sukanya hilang, kasihnya itu hilang, bisa seperti itu. Atau berkurang. Tapi kalau kita jadikan pemimpin di hati kita Tuhan, maka sehancur-hancurnya kita, serapuh-rapuhnya Bapak Ibu di tengah-tengah kekelaman sekalipun, ada pimpinannya, ada Tuhan. Lebih baik kita masuk dalam lembah kekelaman, dipimpin oleh Tuhan, daripada kita berada di tempat-tempat yang kelihatannya baik, tapi nggak ada pimpinan Tuhan di dalam hati kita. Amin. Itulah yang membedakan Daud dan Saul atau Daud dengan orang-orang yang lain. Di dalam hatinya dia tahu pemimpinnya adalah Tuhan. Tuhan yang tuntun dia untuk berdoa. Tuhan yang tuntun dia untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang tuntun dia untuk menyukai apa yang Tuhan sukai. Jadi perhatikan di dalam hati hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Ada orang-orang di dalam pekerjaan bilang, kenapa pekerjaanku gak berhasil-berhasil ya? Yang harus ditanyakan, siapa pemimpin hatimu? Kalau Tuhan pemimpin hatimu, mau ke lembah, mau ke gunung, mau kemanapun, kita dibawa ke dalam pimpinan Tuhan yang pastinya akan sampai. Amin. Kalau kita lewati jalan-jalan yang kita nggak tahu, kadang jalannya gelap, kadang jalannya berliku, kadang jalannya itu kita belum pernah kenal sebelumnya. Tapi kita berpegang pada pemimpin kita yang adalah guide kita, maka kita pasti akan sampai. Amin. Seringkali orang kehilangan arah karena pemimpinnya salah. Pemimpin di hatinya itu salah. Saul, sekalipun Saul adalah raja, Tuhan katakan dia sudah menyingkirkan Saul. Karena apa? Pemimpin di hati Saul adalah rakyat Israel. Dia lebih suka jadi raja. Dia lebih takut dengan mereka. Dia suka menyenangkan orang. Sehingga pemimpin dia di dalam hatinya adalah orang. Supaya orang suka. Mencari perkenanan manusia. Manusia itu berkenan hari ini bisa. Besoknya sudah gak berkenan bisa. Kalau kita mencari perkenanan manusia, kita akan gagal. Tapi kalau kita cari perkenanan Tuhan, maka ketika Tuhan berkenan, Dia akan membuat orang-orang di sekitar kita yang kita butuhkan berkenan juga. Amin. Kalau kita dapat favor dari Tuhan, kita pun akan dapat favor dari manusia. Karena yang atur itu Tuhan. Tuhan adalah pemimpin kita. Jadi di tempat ini, pastikan semua kita yang memimpin hati kita, Tuhan. Bukan uang, bukan keuntungan, bukan berkat, tapi Tuhan. Sama seperti Daud. Amin. Itu untuk supaya kita bisa mengejar perkenanan Tuhan. Yang kedua, apa yang Daud miliki? Dia memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Daud itu suka akan hadirat Tuhan. Dia menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari, firman Tuhan katakan. Makanya dikatakan
lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dia suka hadirat Tuhan. Dia punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita pun harus punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita harus ada waktunya yang kita luangkan untuk baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, terkonek dengan Tuhan. Ada yang pikir, oh kalau punya hubungan dengan Tuhan, sama seperti Daud atau menyukai hadirat Tuhan, itu berarti dalam 24 jam kecuali kita tidur, kita harus nyanyi nyembah, berdoa. Bukan seperti itu. Menyukai hadirat Tuhan yang dimaksud adalah terus terkonek dengan Tuhan. Punya hubungan yang sehat dengan Tuhan artinya kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Berada dalam hadirat Tuhan bukan berarti kita 1 kali 24 jam, bahkan kita dalam tidur pun nyanyi nyembah Tuhan dan berdoa. Bukan seperti itu. Terkonek dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, artinya melakukan apa yang Tuhan suruh. Suka apa yang Tuhan suka, mendekat kepada Tuhan. Misalnya, kalau lagi buka toko pagi-pagi, sebelum buka toko berdoalah. Tuhan urapi kami mau jaga toko nih supaya tokonya juga laku. Waktu buka toko bisa berdoa, Tuhan biar ada customer yang datang dan mereka setia. Bolehlah Tuhan kalau mereka belanja yang banyak di toko ini. Atau ada pelanggan-pelanggan yang baru. Persilakan Tuhan tuh masuk. Dan hadirkan suasana kerajaan sorga di sana. Kalau bicara dengan karyawan, bicara yang penuh dengan kasih. Kalaupun marah, menegur, jangan sampai pakai kata-kata kasar. Atau jangan sampai berbuat dosa. Karena detik di mana sudah marah sekali, sampai keluarkan kata-kata kasar, kebun binatang semua sudah keluar, udah murka. Saat itu kita menendang hadirat Allah keluar dari hidup kita. Kita menendang hadirat Tuhan keluar dari aktivitas kita hari itu. Kita membuat Tuhan tuh gak ada di sana. Kita membuat hadiratnya itu jauh-jauh. Atau ada orang-orang yang hari itu berdoa setelah saat teduh, sudah merasakan kasih hadirat Tuhan. Tiba-tiba karena nganggur ada godaan, buka pornografi. Maka dia dia menendang hadirat Tuhan keluar dari hidupnya, keluar dari harinya. Kalau terus-terusan dilakukan, maka akan merasa dingin. Maka akan sulit merasakan hadirat Tuhan. Maka akan menjadi orang-orang yang kalau mau berdoa, mau kembali menyembah Tuhan sudah gak rasa apa-apa. Karena sudah terlalu banyak menendang hadirat Tuhan. Atau pada saat waktu nyetir, tiba-tiba ada yang nyerobot nih. Dan bapak ibu merasa terganggu. Langsung buka kaca mobil. Tantang orang yang di samping yang nyerobot. Ayo keluar kamu. Kita sama-sama urusin nih gimana nih. Kalau seperti itu maka hadirat Tuhan akan pergi. Jadi yang dimaksud dengan punya hubungan yang sehat adalah di dalam aktivitas kita pun kita bisa merasakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika sedang menjelaskan kepada karyawan, kita ada punya 2 pilihan kok. Mau marah-marah dengan murka sampai akhirnya dia sakit hati dan amarah dan daging kita puas. Atau kita hentikan sejenak dan kita kasih nasihat, kita beri peringatan, kita kasih nasihat. Dan kita rangkul dia untuk supaya dia juga dapat peringatan, dapat kasihnya, dibangun. Amin. Jadi bukan kita di dalam aktivitas kita, bukan akhirnya kita harus menyembah Tuhan terus-menerus dengan cara kita nyanyi. Atau lagi tiba-tiba di tengah-tengah pekerjaan, tunggu ya, saya harus berdoa. Lagi kerja, tunggu ya, saya harus berdoa. Dan akhirnya menjadi sandungan, itu aneh. Tetapi hati kita yang harus terhubung dengan Tuhan. Ketika kita lihat, orang lain butuh nih kasih. Orang lain butuh nih diajarin. Karyawan baru butuh diajarin. Rekan saya butuh ditolong. Saya tolong. Waktu nolong rekan kita yang gak bisa apa-apa. Tiba-tiba di dalam hati rasa ada kasih Tuhan yang mengalir. Ketika orang lagi membutuhkan apa aja. Misalnya dia lagi haus banget. Kasih air misalnya.
Itu perbuatan-perbuatan kasih. Kita bisa tiba-tiba merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Itulah kenapa Daud punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ketika dia penuh dengan hubungan dengan Tuhan, yang terjadi ketika dia masuk ke gua Adulam, dia lari ke gua Adulam, ketemu dengan penjahat-penjahat semua. Mau sebut penjahat apapun, orang yang berutang, orang jahat, orang membunuh, semua ada di gua Adulam. Mereka berubah oleh karena hadirat Tuhan yang Daud bawa. Karena hatinya berkenan kepada Tuhan, dia tahu dia dipimpin oleh Tuhan, dia tahu dia punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, sehingga hadirat Tuhan, ketergantungan Daud akan hadirat Tuhan, itu dia bawa kemana saja dia pergi. Amin Bapak Ibu. Di zaman Daud, dia tahu hadirat Tuhan itu penting. Oleh karena itu yang dia kejar. Bahkan waktu dia jadi raja, dia ambil tabut perjanjian, dia pindahkan ke Yerusalem. Tetapi raja pertama, Saul, dia nggak lakukan itu. Karena Daud tahu, itu adalah lambang dari hadirat Tuhan. Dia suka dekat-dekat dengan hadirat Tuhan. Dia punya ketergantungan dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mulai terbiasa merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Kalau kita terbiasa, kalau ada yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan dan membuat hadirat Tuhan itu pergi, kita jadi rasa nggak enak. Seperti kayak orang yang sudah terbiasa makan sehat, orang yang sudah terbiasa makan cukup, tiba-tiba harus makan banyak sekali makanan dan ada banyak lemak-lemak. Waktu dia mau makan lemak-lemak itu, karena dia suka mungkin dia masih bisa tolerir. Tapi lama-lama kalau dia mau makan semuanya, dia sudah rasa enak. Ini bukan nih, kayaknya sudah cukup, stop. Itu seperti itu. Kalau kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, ketika kita dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja menyentuh apa yang Tuhan gak suka dan mendorong hadirat Tuhan keluar dari hidup kita atau dari hari kita saat itu, maka akan terasa ini gak enak ini sudah. Aku sudah salah, aku harus bertobat. Itu seperti itu. Daud, dia memiliki hubungan yang sehat dengan hadirat Allah karena dia punya ketergantungan dengan Tuhan. Punya ketergantungan, rasanya gak enak. Ada orang kalau misalnya olahraga seminggu itu 3 kali, kalau misalnya dia lagi berpergian dan gak olahraga sama sekali dalam seminggu, biasanya dia akan merasa ada yang kurang. Ini rasanya kok gak enak. Nah, Daud terbiasa punya ketergantungan dengan hadirat Tuhan. Dia punya ketergantungan dengan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang mendekat pada Tuhan dalam segala situasi dan punya ketergantungan dengan Tuhan. Sama seperti kita butuh air, kita butuh oksigen. Kita harus bergantung dengan Tuhan. Jangan mendekat kepada Tuhan hanya karena kita butuh sesuatu. Itu bukan ketergantungan. Orang yang berkenan kepada Tuhan selalu akan cari alasan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya kok Tuhan suka orang ini. Waktu dia jadi gembala, dia menyembah Tuhan. Waktu dia jadi orang yang lari, jadi orang pelarian karena dikejar oleh Saul mau dibunuh, dia tetap menyembah Tuhan. Waktu dia jadi raja, dia menyembah Tuhan sekalipun dia ada lakukan dosa dan kesalahan. Tapi dia selalu mencari untuk bisa dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita semua harus terbiasa dengan hadirat Tuhan. Kalau nggak ada hadirat Tuhan rasanya nggak enak. Kalau nggak hidup kudus rasanya nggak enak. Ada sesuatu yang menuduh. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mengejar perkenanan Tuhan? Apa yang Daud miliki? Dia memiliki yang namanya iman yang teguh. Amin. Untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus punya iman yang teguh. Jangan iman yang kita miliki hanya saat kita melihat. Aku lihat kalau itu akan jadi berkatku, akan jadi bagianku. Makanya aku percaya Tuhan ingin supaya kita punya iman yang teguh, yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Daud itu seperti itu.
Dia punya iman yang teguh. Dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor milik papanya, bukan miliknya sendiri. Tapi dia punya iman yang teguh. Dia lakukan dengan luar biasa, dia jaga dengan luar biasa. Ketika singa datang, beruang datang, taruhannya nyawanya. Dia akan bergulat dengan singa dan beruang untuk menyelamatkan dombanya. Dia lakukan itu karena dia beriman. Dia tahu, pasti aku nggak mungkin akan mati. Pasti aku akan menang. Karena sangat berbahaya itu. Taruhan nyawanya. Kalau gembala yang lain mungkin akan lari kalau yang kepung dia singa lebih dari 1. Dombanya cuma 2-3 ekor. Bukan miliknya. Milik papanya. Tapi dia punya iman yang teguh. Dia maju. Meskipun dia masih muda. Daud itu seorang yang luar biasa di dalam imannya. Percaya kepada Tuhan. Kita itu harus jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang percayanya suka setengah-setengah. Di tempat ini kita semua harus percaya dengan total kepada Tuhan. Ingat peristiwa ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Bangsa Israel atau prajurit-prajurit Israel saat itu, mereka kompak, hanya berbaris di pagi dan di petang, di sore hari. Tapi mereka sepakat, rame-rame mayoritas, semuanya mereka, kalau punya kesepakatan di dalam hati yang enggak mereka bilang, bahwa mereka sama-sama takut sama Goliat. Jadi hanya buat barisan dan bubar, buat barisan dan bubar. Kalau ada satu yang maju, mungkin rame-rame mereka akan maju. Tapi saat itu mayoritas semuanya sepakat untuk gak maju. Karena mereka gak punya iman. Mereka tidak terbiasa di dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi ketika Daud lihat itu, seorang raksasa 6 hasta sejengkal, dia lihat ini besar sekali, dia kecil, kemerah-merahan. Bahkan Goliat pun berpikir bahwa ini penghinaan, kenapa Daud yang maju? Daud punya iman yang teguh. Buktinya dia bilang, oh kamu maju bawa pedang, tombak, lembing. Tapi aku maju dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan tentara Israel yang kau tantang itu. Semua yang besar-besar badannya tinggi-tinggi gak mau maju, sepakat. Gak ada yang berani mewakili bangsa Israel. Tapi dia yang kemerah-merahan tidak berpengalaman, punya iman yang teguh. Dia yang maju. Kenapa? Karena dia punya iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Dari masalah kecil sampai masalah besar. Dia tahu bahwa semuanya itu bukan masalah. Karena dia punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang ditolong Tuhan. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh. Sekalipun sendiri, maju. Sekalipun gak ada yang percaya, maju. Amin. Sekalipun di sekeliling bilang mustahil, gak bisa, majulah. Tuhan hanya butuh satu kok. Orang yang percaya kepadanya. Dan yang lain akan ikut menjarah. Gak apa-apa. Daud sudah membuktikan imannya yang teguh. Dia maju duluan. Dan dia dapatkan apa yang dia percayai. Jadi di dalam hidup ini, bukan mayoritas yang akan menang. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Yang minoritas pun bisa menang kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pikir kalau rame-rame lebih aman. Gak begitu. Saya belajar tentang minoritas itu ketika saya masih sekolah. Waktu di SMA, guru wali kelas saya bersikeras, Mimi kamu harus masuk IPA. Saya bilang enggak. Saya suka akuntansi. Saya mau masuk ekonomi karena ada akuntansinya. Jadi akhirnya saya masuk di kelas 2 SMA. Pilihan jurusan saya ambil ekonomi. Karena saya mau ada akuntansinya. Di kelas 1 SMA saya sudah ikut program S1 untuk akuntansi. Dan sudah lulus dengan nilai terbaik saat itu. Di tempat kursus saya. Jadi bagi saya saya suka nih, saya bisa. Dan ketika kelas 2 itu, ada seorang guru. Wah, guru itu menjadi legend lah di sekolah kami. Karena sangat keras, sangat
kalau ngomong itu suka pakai kata-kata yang amat sangat kasar. Apalagi di zaman dulu ya. Udah pakai kata-kata kasar, pakai fisik lagi. Dia kalau misalnya ada anak yang gak bisa, aduh. Kalau zaman sekarang gak bisa ya. Kalau zaman dulu itu, saya juga gak tahu kenapa itu ada pembiaran. Itu kepala teman saya kalau gak bisa jawab itu bisa dipukulkan ke papan tulis. Atau yang paling sadis, bisa ambil jangka, pukul ke kepalanya. Wah, kalau zaman dulu itu saya juga nggak tahu kenapa hal-hal seperti itu terjadi. Puji Tuhan zaman sekarang nggak kayak gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu langsung dilaporkan. Nah kalau waktu itu di pelajaran akuntansi, ibu gurunya itu kasih tugas dan kasih tes. Ada 11 kali dia kasih tugas dan kasih tes. Dari 1 sampai 11, saya mendapat angka 100. Ya karena tugasnya kalau saya kerjakan dengan baik. Saya juga memastikan kalau ini jawabannya udah benar. Kalau nggak tahu, tanya. Karena itu tugas. Dan tes pun saya selalu latihan dan belajar. Jadi dari tes dan tugas digabung 11 kali semuanya 100. Nah suatu saat dia bikin tes yang ke-12. Wah saya ngintip dong di daftar nilainya, wah ini sempurna nih, bagus kalau dilihat. Waktu saya lihat itu, di tes yang ke-12 saya agak ragu-ragu, ini saya bisa enggak ya? Ternyata di tes yang ke-12, ada nomor 1 sampai nomor 8, itu soalnya lebih mudah. Tapi di nomor 9, poinnya itu 20. Dan lebih rumit, butuh pemikiran yang lebih lanjut. Saya baca, ini kok agak sulit, agak membingungkan. Saya baca lagi berkali-kali dan akhirnya saya coba mengerjakan. Saya kerjakan dengan perasaan yang gak enak, soalnya ini susah menurut saya. Ketika tesnya itu dikumpulkan, saya cari dong 5 teman saya yang paling pinter akuntansi di kelas. Jadi saya tanya, kamu di nomor 9 jawabannya apa? 5 teman saya yang duduknya beda-beda, serempak mereka jawabnya, oh hasil akhirnya 10, hasil akhirnya 10. 5 orang hasil akhirnya mereka bilang 10. Wah, disitulah saya merasa sangat gak enak. Karena saya dapatnya 5. Kalau 5 teman saya yang pinter-pinter, mereka hasilnya 10, saya dapat 5. Ya saya down waktu itu. Saya merasa aduh, ya hilanglah kesempatan 12 kali 100. Ini pasti dapat 80 dalam pemikiran saya. Terus saya dong gak tanya ke teman-teman yang nilainya kurang bagus. Karena pasti kan kurang bisa gitu ya. Tapi saya tahu 5 orang ini paling bagus nilainya karena kalau kita lagi diskusi 5 ini pinter gitu. Dan ketika gurunya habis periksa langsung dibagikan. Waktu saya lihat, wah itu salah satu hari terbaik di masa SMA yang saya rasakan. Karena saya sudah pikir ini pasti 80 gitu ya. Tapi ternyata jawaban yang benar adalah 5. Di situ saya belajar ternyata mayoritas bisa salah. Minoritas bisa benar. Amin. Yang benar kalau kita ikut Tuhan. Jadi sekalipun kita sendiri, kalau kita percaya pada Tuhan dan kita ada iman, ada perbuatan, kita berjalan di dalamnya. Sekalipun sendiri enggak masalah. Karena pada dasarnya kita tidak sendiri. Ada Tuhan, ada pasukan malaikat, ada pasukan sorgawi yang menjadi backup kita. Yang ada di belakang Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Jadi jangan takut saat sendiri. Banyak tuh rasa aku gak ada yang mengerti, aku sendirian, aku harus mengatasi masalah sendiri. Aku tulang punggung keluarga, aku sendiri nih. Semua aku yang lakukan, aku sendiri nih. Ada kabar baik, Bapak Ibu tidak seorang diri. Amin. Ada Tuhan, Dia sanggup menolong Bapak Ibu. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Yang keempat, saat kita mengejar perkenanan Tuhan, taatlah melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti firman Tuhan katakan tadi,
Daud, dia taat melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tahu kehendak Tuhan apa, kita lakukan. Kalau kita bekerja, kita tahu kita harus lakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Sama seperti Daud, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Bahkan kalaupun kita keliru, salah arah nih, kita lagi taat, tiba-tiba kita lengah, kita jadi nggak taat. Apa yang kita lakukan? Bertobat dan berbalik. Amin. Itu pun termasuk ketaatan. Sama seperti Daud ketika dia membunuh Uria. Dia tidur dengan Batsheba. Dia lakukan kejahatan. Nabi Nathan menegur dia. Yang reaksi pertama yang dia lakukan adalah dia bertobat dan berbalik. Amin. Jadi taat pun di dalam hal bertobat dan berbalik itu penting. Ada orang-orang yang nggak langsung mau berbalik. Seperti misalnya Bapak Ibu naik bus ya. Di bus tiba-tiba tempat yang seharusnya halte, yang seharusnya Bapak Ibu turun itu lewat. Sudah lewat setengah jam. Tiba-tiba Bapak Ibu lihat jam. Aduh, aku sudah lewat setengah jam nih. Tapi masih ngantuk. Ada yang seperti itu. Biar aja dah. Tunggu 1 jam, aku mau tidur 1 jam dulu. Jadi telatnya atau nyasarnya 1,5 jam. Nggak mau turun waktu setengah jam, tahu itu sudah telat, itu sudah salah arahnya. Jadi kalau setengah jam itu sudah salah, beloklah, turunlah, kembali ke arah yang tepat. Kalau sudah 1,5 jam, dengan setengah jam, itu bedanya jauh. 1,5 jam itu sudah lama. Kalau mau kembali, harus muter, jauh, lama. Daud nggak kayak gitu, dia langsung bertobat. Demikian juga kita tahu, kalau kita sudah salah nih, arahnya nggak tepat nih, turunlah dari bus, jangan tunggu, aku masih ngantuk. Aduh, aku kayaknya nggak terbiasa ya untuk sesuatu yang baru. Aku nggak terbiasa ya meninggalkan dosa. Aku nggak terbiasa, dagingku tuh nggak enak, nggak seneng aku. Tapi kalau kita sudah salah arah, bertobatlah, turunlah dari bus itu, amin. Jangan biarkan, aduh kayaknya sudah nyaman. Sampai di halte yang paling akhir. Nanti mau baliknya kapan? Iya kalau bisa kembali. Kalau nggak ada ongkos nggak bisa kembali. Kalau nyasar nggak tahu di mana. Kalau hati telah menjadi dingin, gimana baliknya? Kalau Tuhan ambil nyawa gimana? Kembalinya bagaimana? Nggak bisa kembali. Hidup kita ini cuma sementara, nggak bisa kembali. Kalau bisa kembali, begitu sadar langsung kembali. Amin, Bapak Ibu. Itu yang keempat, taat melakukan kehendak Tuhan. Yang kelima, bagaimana caranya supaya kita mengejar perkenanan Tuhan? Kita harus menjadi orang-orang yang cinta dengan firman Tuhan. Amin. Daud itu cinta dengan firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan harus menjadi pelita di kaki kita. Tapi berapa banyak orang Kristen hanya baca Alkitab waktu ke gereja. Waktu pendetanya bilang, ayo buka Alkitab sama-sama. Di mana? Itu pun nggak baca, dibacain. Berapa banyak? Bagaimana kita mau memberi makan manusia rohani kita? Bagaimana kita bisa punya iman yang teguh? Bagaimana kita bisa mengejar perkenanan? Suaranya saja kita nggak tahu. Dia ngomong apa kita nggak tahu. Bagaimana bangkit iman kita, bagaimana bangkit semangat kita, bagaimana kita mempengaruhi orang-orang di gua Adulam, di lingkungan kita kalau kita nggak makan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa teguh, bagaimana kita bisa berkata, meskipun aku sendiri, aku percaya kepadamu, aku akan lakukan ini, aku akan hadapi ini, aku akan lewati ini, aku akan baik-baik saja, aku akan kuat. Bagaimana kita bisa seperti itu kalau kita nggak baca firman Tuhan? Amin. Banyak orang menyepelekan, dipikir, firman Tuhan kan cuma biasa. Kita bisa baca, semua orang juga bisa baca. Kekuatannya di mana? Padahal kekuatan firman Tuhan ini luar biasa. Amin. Ketika kita percaya firman Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam kita, ketika kita mengejar perkenanan Tuhan, mengejar hadiratnya, kita jadi kuat. Kalau kita jadi kuat, siapa lawan kita? Karena kita tahu kita kuat karena Tuhan.
Kalau kita tahu bahwa kita kuat oleh karena Tuhan, ada Tuhan di pihak kita, oleh karena kita tahu firman, saya beritahu, masalah, persoalan, tantangan tidak akan bisa mengalahkan Bapak Ibu. Amin. Bahkan ada orang-orang yang merengek-rengek untuk hal yang receh. Padahal itu gampang aja, itu sama seperti misalnya di baju ada tiba-tiba ketempelan permen karet mungkin. Gampang aja kan, tinggal dibuka diambil. Atau ada ketempelan sisa makanan, singkirkan aja toh. Itu persoalan kadangkala seperti itu. Satu dengan yang lain tentu saja persoalannya berbeda-beda. Tapi yang berbeda adalah cara pandang kita melihat setiap masalah. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita punya iman yang teguh. Sebesar apa, segunung apa masalah kita, cara kita melihat itu semua akan berlalu kita pikir. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, semua yang sulit bisa kita taklukkan. Amin. Sekalipun seorang diri, sekalipun kelihatan itu mustahil, tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, gak ada yang mustahil. Kita akan jadi gagah perkasa. Kita mungkin biasa-biasa, mungkin Bapak Ibu pikir, segala sesuatu diukur dari jabatan, uang, tingkat pendidikan. Bukan. Tuhan kita itu lihat hati. Tuhan kita itu lihat kita cari dia enggak. Tuhan kita itu lihat kalau kita bergaul dengan firman-Nya, kita jadi kuat. Kita bergaul dengan dia, kita jadi kuat. Kita bergaul dengan kata-katanya, kita percaya pada kata-katanya, maka firman Tuhan katakan, maka perkataan kita pun akan diperhitungkan oleh Tuhan sama seperti firman. Kita tidak menambahkan firman Tuhan. Tapi Tuhan menyertai perkataan hamba-hambanya, anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan takut jadi minoritas. Jangan takut dengan tantangan hari-hari ini. Ada Tuhan kok. Sehancur apapun, seburuk apapun, sekeras apapun, dunia ini dan tantangan ini menghadang kita. Kalau kita punya Tuhan, kita bisa taklukkan segala sesuatu. Sekalipun harus seorang diri, kita akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia yang memberikan kekuatan, dia yang memberikan pengurapan kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami semua. Bawa kami semua untuk mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Mencintai Engkau di mana saja kami berada Tuhan. Dan terus berada dalam hadirat-Mu, punya ketergantungan dengan hadirat-Mu Tuhan. Hari ini, biar Engkau menjamah setiap hati kami, supaya kami dekat dengan Engkau. Di tengah-tengah semua yang lagi tutup mata, orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Karena seperti di bus tadi, Engkau tahu Engkau salah arah, tapi Engkau masih nyaman di bus, Engkau enggak mau turun. Tapi hari ini Engkau memutuskan, Tuhan, aku sudah salah arah nih. Aku sudah dingin dengan Engkau. Aku mau turun dari busku. Tuntun aku. Sebagai seorang pemimpin di dalam hatiku, tuntun aku Tuhan. Aku mau turun dari bus, aku gak mau nyaman dengan dosa. Aku gak mau nyaman dengan rasa dingin jauh daripadamu. Yang seperti itu, angkat kedua tanganmu di tempat yang sudah jauh dari Tuhan. Saya mau berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Untuk setiap anak-anakmu yang sudah jauh dari Engkau, yang sudah rasa dingin dengan Engkau. Yang sudah tahu ketika naik bus itu, sudah salah arah, sudah lewat Tuhan. Tapi gak mau turun karena daging ini gak terbiasa untuk turun dan bergerak Tuhan. Hari ini hamba minta biar Engkau menjamah hati anak-anakmu. Berikan roh pertobatan di dalam hati anak-anakmu. Berikan hati yang kembali menyala bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Nyalakan hati anak-anakmu Tuhan, untuk supaya semakin berkenan kepadamu, untuk mengejar Engkau. Supaya kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Engkau yang mengetahui masing-masing masalah anakmu.
Biar Engkau Tuhan yang menguatkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Turunkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.